Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya masuk ke video keempat, masih pembahasan yang sama sih buat ngomongin desain sama arsitektur, sama inisiasi arsitektur model deep learning. Cuman saya bakalan bahas ke klasifikasi, dan karena sebelumnya udah bahas data tabular, mungkin langsung aja sekalian bahas ke data image. Cuman detail data image-nya itu paling belakangan ya. Jadi saya ngebahas bukan ke ngebahas sih, lebih ke ngomongin neural network ini, di itu kayak gimana nya ya, menginisiasinya. Saya nggak ada ilustrasinya sih, mungkin buat lihat-lihat aja ilustrasi neural network itu kayak gimana. Kalau mungkin ada kalian yang belum pernah dengar neural network kayak gimana dan cara kerja gimana, yaitu ini contoh ilustrasinya. Jadi ada kotak-kotak ini, dan prosesnya ini namanya pakai proses konvolusi. Jadi tiap gambarnya, misalkan kotak sini nih, dia ngelihat data di sini, habis itu dia geser ke kanan, geser ke kanan sampai mentok, habis itu dia ke bawah, guys, lihat lagi, lihat, habis itu nanti hasilnya keluar ke pindah sini. Mungkin kalau ada gif-nya kali, saya diperhatiin kali ya. GIF convolution animated GIF. Nah ini dia, ini hasil convolute feature ya. Nah dia proses kayak gini, ini hasilnya, hasil fiturnya. Dan ini tuh sebutannya yang tiga ini, ini filter, nama istilahnya itu filter, dan ini istilahnya filter. Oh ya, ini sebenarnya kalau ngomongin konvolusi neural network ada beberapa istilah lagi sih, cuman mungkin untuk pembahasan detail nanti aja kali ya. Pokoknya kalau convolutional neural network, dia itu butuh dua layer setidaknya yang bisa dibilang konvolusi. Yang pertama ada konvolusi ini, yang kedua ada pooling layer. Saya juga nggak ngomongin pooling layer sih sebenarnya, kalau mau dilihat jadinya. Nah ini paling gampang. Jadi pas udah ini, misalkan nih, bayangin yang ini hasil konvolusi nih. Ini hasil konvolusi. Habis itu kita mau pakai apa nih poolingnya? Kalau pakai metode max pooling, maksimum. Jadi ngambil pooling nilai maksimum. Ini 87129 diambil 12, 5357 diambil 7. Nah, selanjutnya begitu. Kalau misalkan pakai average rata-rata, berarti ini 9 rata-ratanya, kemudian ini rata-ratanya berapa? Sebentar. 12, 9, 21 tambah 15 ya 36 bagi 4 9, 55 37 37 5 55, oke. 13 2 15 15 tambah 13 28 bagi 4 7, 13 tambah 17, 13 tambah 5 14 19 ya 32 bagi 4 8, average. Nah ini kenapa pooling dilakuin? Jadi tuh lebih ke gimana caranya hasil konvolusi gambarnya itu kan udah, ini gambar nih, input, habis itu dikonvolusi, habis itu dapat hasil konvolusinya ini. Nah tapi ini dimensinya masih kegedean. Gimana caranya dimensinya diturunin, dimensi gambarnya, tapi informasi penting dari gambarnya itu masih ke retain, masih ketahan, masih bertahan, jadi ke bawah lah istilahnya lah. Nah nanti hasil poolingnya ini bakal dioper lagi ke layer konvolusi yang berikutnya. Habis itu baru ke ini habis itu baru pooling lagi, habis itu konvolusi lagi, pooling lagi, konvolusi lagi, pooling lagi. Mungkin itu singkatnya sih untuk ini. Detail nanti bakalan saya bahas deh, data gambar konvolusi sama neural network. Dan ini saya masih pakai PyTorch ya, karena dia kalau buat ininya lumayan sih, buat selain ngelihat arsitekturnya, ngedesain arsitekturnya, sama buat ngeperhatiin forward propagation. Jadi kita biar bisa tahu kalau machine learning deep learning itu berarti ada forward propagation, terus ngitung lossnya, compute gradient, habis itu backward propagation, nge-backward, habis itu ngitung gradient, baru ngupdate kan. Oke. Ya pokoknya gitulah. Hitung loss, oper ke belakang, backward, cari gradientnya, habis itu baru diupdate parameternya berdasarkan gradient tersebut. Ini saya pakai, ini sebenarnya ini saya nyari Google, nyari di internet sih. Ini scriptnya, jadi saya asal kopas. Ini kenapa ada Torch Vision to Tensor Normalize? Ini kayaknya proses normalisasi sih. Torch Vision ini library
torch yang dipakai buat ngehandle data. Jadi ini saya pakai data MNIST. MNIST itu dia data handwritten digit. Jadi ada kelasnya itu ada 10 yang mana masing-masing merepresentasikan gambar angka-angka. Ini contohnya deh, saya sempat nyoba pakai TensorFlow dan buat datanya doang, bukan buat arsitekturnya. Dan ini kalau mau ngelihat dia tuh bentukannya kayak gini. 504192. Saya nggak tahu ini sumbernya sama apa enggak. Ya Nechun.com sama nggak sih? Mungkin sama, mungkin beda, saya kurang tahu. Ya pokoknya bentukannya dia 28 kali 28 pixel, ada 60.000, ini ada 10.000 test setnya. Nah ini bentuknya kayak 13197. Ini handwritten digit 28 kali 28 pixel. Akhirnya saya nggak jadi make ini sih. Saya nggak jadi make saya nggak jadi make dataset NumPy. Tadi kan kalau kalian lihat itu kan shape kan. Jadi ini sebenarnya udah diubah ke NumPy sih. Bukan diubah, lebih ke emang load datanya itu bentuknya NumPy, jadi lebih enak aja. Nah terus kalau ngomongin datanya, ngepreparasi datanya, ini normalisasi. Karena kan ini kalau di sini kalau nggak salah udah dinormalisasi deh. Ini cuma 0,13 sama 0,3, saya belum paham itu ngapain. Mungkin main sama standard deviation atau apa, saya nggak tahu. Ini extrain dibagi 255, kemudian expand dimensi, jadi dimensinya ditambahin 1, kemudian masukin ke ini kategorikal. Jadi kategorikal ini lebih ke one hot encoding gitu. Jadi tadi kan ada 10 kelas ya, jadi kelasnya ada 10. Nah ini yang saya bilang HWC 28 kali 28 kali 1. Cuman kalau ini kan keras kan, ini TensorFlow keras, dia itu pakai formatnya HWC. Kalau misalkan untuk torch dia makainya CHW, jadi 1 kali 28 kali 28 nanti. Ini buat ini aja, buat lihat-lihat aja. Ini sebenarnya saya kopas dari codingan ya saya sih, maksudnya kayak script yang lain lah. Mungkin nanti untuk detail bahas masalah data gambarnya nanti deh saya bikinin PPT-nya juga. Nah ini buat ngedefinisin ininya, konvolusi. Jadi kalau bisa dibilang tuh ada konvolusi 1, ini conv 2D, conv 2D 2, ini conv 1, conv 2, pull, fc 1, fc 2, padding, ini max pooling, linear. Terus forwardnya, nah ini torch relu. Oh sebenarnya ada torch relu ya. Kalau sebelumnya kan NN relu, cuman ya udah mungkin sama aja. Self konvolusi 1D, conv 1 ini maksudnya ini. Jadi datanya ini bayangin datanya X nya nih, pas di feed forward dulu, dia masuk ke sini, terus konvolusi, terus masuk ke relu, habis itu baru masuk ke pooling. Nah ini satu layer nih, ini merepresentasikan satu layer. Kemudian layer berikutnya konvolusi, terus kena relu, aktivasinya, habis itu baru ini layer kedua. Nah kalau kalian lihat ini apa, kalau misalkan coba torch, ini tuh istilahnya flatten layer. Jadi kalau kalian udah dapat nih kelar nih hasil konvolusinya misalkan 5 kali 5 total atau 10 kali 10. Yang tadinya data kalian 200 kali 200, udah dapat konvolusinya 10 kali 5 kali 5 atau 10 kali 10. Nah, kalau buat dimasukin ke neural network itu kalian perlu perlu diratain gitu. Jadi inputnya itu sesuai ini. Nah, jadi sesuai ini. Jadi yang tadinya kotak akhirnya di flat gitu, dibikin flat, jadinya kayak linear gitu satu, dan itu bakal diinputin ke neural networknya. Kenapa ini ada XView? Coba misalkan ini buat ngetes doang, data X sama dengan torch.random, torch rand, misalkan dimensi datanya berapa ya? Ini kan 30, ada batch size atau misalkan batch size 32. Terus ini kan 3 ya. Saya sempat cek sih, 1 terus 28 bisa nggak? Nah kalau kalian mau lihat ini tuh apa, dia tuh ngerandom tipe data torch dan tensor torch, dan ini dimensinya 32, 1, 28, 28. Berarti kalau kalau size 0 dia ngecek ini berapa, 32. Bukan, sorry,
saya lupa sih. Oh iya benar 32, dia nge-size 0 32, dan view ini ngeterima parameter apa? Oh berarti ngerubah dimensinya. Berarti ada jumlah dimensinya sama, jumlah datanya sama. Ini kalau nggak salah sih kopas sih, setelah saya nanya-nanya ke ChatGPT kenapa. Mungkin langsung aja kali ya sini. Torch tensor view. Nah ini size nya 4,4, view 16, berarti diratain ke jadi 16, jadi 16 dimensi ya. Oh kalau view min 1,8 berarti min 1 itu kan ke belakang, berarti kalau di belakangnya itu dimensi terakhir, habis itu ditambahin 8, berarti tambahin 8. Nah karena 8 berarti sisanya tinggal 2. Mungkin seperti itu. Tapi masih penasaran sih kok bisa ya. Torch view coba. X size 0 min 1. Shit. Oh iya paham. Jadinya dia nge-flatten gitu, tapi dia mempertahankan ininya apa namanya, mempertahankan ukuran batch size nya. Kalau misalkan kagak pakai ini, ntar 32 nya ikut kekali nih misalkan. Tuh kan bener. Kalau misalkan kita mau nge-retain di mana, misalkan kita mau nge-retain yang terakhir, kalau mau nge-retain terakhir itu mana ya? Mungkin gini, x dot view size min 1. Ini manipulasi dimensi sih, saya masih agak bingung. Oh sini ya, min 1 itu ini berarti yang ini 28 ditaruh di depan, kemudian sisanya dikali-kaliin. Terus kalau mau dituker, transpose 01, taruh jadinya 896 di kiri, 28 di kanan harusnya sih. Yep. Ya ini teknik manipulasi lah. Teknik manipulasi apa namanya, dimensi. Bisa juga ini jadi 1, ntar min 1 berarti ntar sisanya 28 kali 28. Nah kan, kalau misalkan ini 14 berarti ntar nih harusnya 896 bagi 14, 896 bagi 14 64, berarti sisanya harusnya 64 sih sisanya. Nah iya kan, cara kerjanya gimana nggak paham deh kok bisa begini ya. Pokoknya itulah nge-flatten, jadi tinggal apa, ngambil tinggal jadinya kayak seolah kayak data kayak tabular gitu. Ada, kalau tadi kan kalau dilihat kan berarti kan ada apa namanya, shape ya. Tadi 32, ini 32 berarti ada 32 filter atau 32 hasil konvolusi. Terus masing-masing satu channel tingginya 28, lebarnya 28, akhirnya kayak gini. Jadi ada 20, kok min 1 0 dong. Jadinya ada 32, ini dipertahankan jadi 32 data, tapi ada ininya 78 nih karena dikali semua. 1 kali 28 kali 28, 1 kali 28 kali 28, jadinya 784 ini dimensi fitur. Ini ada istilah-istilahnya emang nanti sih. In channelnya 1 karena ini channel inputnya ada grayscale kan. Kalau RGB ada 3 berarti. Terus keluarannya ada 16 filter atau 16 channel. Kernel, stripe, padding, ini istilah-istilah konvolusi.
Nah terus habis itu relu FC1 ini FC. Oh ya, kalau neural network ini kalau di konvolusi dia sebutannya FC, nggak tahu kenapa. Udah berapa menit nih? 15 menit, mungkin sampai 20 menit kali ya, cukup ya kalau buat ini karena kan nggak jauh inilah ya. Itu FC. Nah ini dia pakai softmax buat ininya, fungsi aktivasinya. Softmaxnya ini di dimensi terakhir. Kalau min 1 ini maksudnya aksisnya sih, lebih ke aksis atau lebih ke apa sebutannya ya, dimensi lah. Jadi dimensi terakhirnya nggak semuanya atau enggak ini. Kalau misalkan ada inputnya ada 300 shape-nya misalkan 300,400, berarti 300 row 400 dimensi. Berarti kalau softmax per yang 400 berarti secara 400-nya itu yang di apa namanya, yang di softmax, operasikan softmax. Softmax itu kan totalnya kan semuanya kan harus plus 1 kan, plus 1, benar plus 1 kan, pas dijumlahin pokoknya. Terus ambil modelnya, ini saya nggak pakai input shape karena nggak ada nambahin ini berapa channel. Mungkin 6 class sih lebih masuk akal. Nanti di sini baru udah di sini 6 class. Tapi ini kan 10 kan, udah jelas. Jadi nggak perlu karena kita udah tahu sih. Jadi nggak perlu juga, kecuali kalau kita mau pakai 3 kelas doang, tapi datanya nanti harus kita sesuaikan cuma 3 kelas doang. Nanti buat ngecek doang inputnya, buat tes. Nah ini baru nih loss event pakai cross entropy loss, ini buat multi class. Kemudian optimisasinya Adam, ini saya pakai 3 min 4. Nah training loopnya saya mau coba 10 epoch, 1 epoch dulu deh. Habis itu running lossnya 0,0, ini total correctnya 0,0. Again saya pakai ChatGPT ini. Yang penting optimisasi ini, jadi saya nge-trainnya per iterasi. Ini loadernya berarti iterasinya, batch size-nya, ukurannya, input, inference, forward propagation, ngitung loss, terus ngoper gradiennya, ngecek ngitung gradiennya, habis itu ngoptimisasiin ngubah parameternya. Nah ini calculate total loss maksudnya buat nge-track doang sih. Kemudian prediksi ini ngambil torch max output, ini berarti ngambil kelasnya sih, indeks kelasnya. Misalkan ada 10 kelas, ternyata yang benar tuh kelas ketiga, berarti dia indeksnya tuh mungkin 3 ya atau apa. Kan bisa aja kelasnya A B C D, misalkan nebak C, atau softmax-nya itu ternyata pasti kan. Kalau softmax itu dia misalkan untuk kelas ini A B C D, misalkan kelasnya ini prediksinya, terus pas di ini misalkan misalkan skornya 1,2, terus ini 3,2, 4,1, 1,0. Nah ini pas di softmax ini nggak tahu berapa, pokoknya kalau ditotalin misalkan X misalkan nih A B C D, pokoknya kalau hasil softmax itu A tambah B tambah C tambah D sama dengan 1. Nah diambil yang paling besar yang mana, mungkin ini kan paling besar C kan, indeksnya itu mungkin 0, 1, 2, ini indeksnya 2. Jadi ditebaknya itu berdasarkan indeks, bukan berdasarkan tebakan ininya, kelasnya apa, karena saya bacanya gitu sih, predicted sama label sih. Oke. Oh mungkin ini kali ya, dia mungkin outputnya torchmax ini, sebentar, mungkin dia ngambil kelasnya juga kali, kayaknya kelasnya deh. Oh iya bener, values sama indisnya. Nah kalau torchmax berarti dia ngambil yang paling besarnya, di return ke prediknya. Penasaran sih predik itu apa? Saya matiin sih. Oh iya kelasnya, berarti ini kelasnya. Kalau ini jangan-jangan skornya, kayaknya skornya deh. Oh ya bener, skornya. Dia nilainya terbesar tapi skornya berapa. Nah kan kebanyakan kan di atas 0,5 kan, karena kan emang dia ambil terbesar, skor terbesar dari softmax. Habis itu dicek yang mirip yang mana, yang dihitung sumnya, bisa diambil itemnya, batch correctnya untuk per batch. Habis itu batch akurasi dihitung.
Akhirnya saya nggak pakai ya, kayaknya nggak dipakai nih. Oh ya, kalau nggak salah sempet kayak agak gimana gitu, akhirnya saya nggak ini. Cuman yang pasti total koreknya sih yang di increment, ditambah secara increment. Oke deh, di restart tuh model. Terus di looping saya ngeloopnya 1 kali dulu coba. Habis itu, nah ini baru saya iniinnya pakai apa? Sebentar. Ini kayaknya agak salah deh. Oh, sorry. Ini metode evaluasinya. Nah, kan akurasi 73%. Saya lupa ini ngapain. Oh, ini akurasi tesnya 89. What the hell, gede banget. Oh iya, ini baru buat ngegambarnya. Buat mastiin. Oh ini salah, ngepredik 5, aktualnya 3. Masih 5 benar-benar, ini predik 4, aktualnya 99. Terus 2288, ini 9 malah di aktualnya 7 malah dikira 9. Mungkin kalau diambil lagi yang lain. Satu 16655, ini 5 dipredik 5 padahal 9 harusnya. 00976555009999 dipredik 9 padahal hasilnya 4. 11. Oke, ini coba tadi lumayan nongol error. Sekarang kita update lagi. Nih ini saya reset ininya, saya reset modelnya. Kan epochnya 5 atau 10 deh, 10. Terus ini kan tadi kan 89% ya. Kemudian pasti cek udah berapa menit sih, 22 menit. Ini dapat 22 menit, kita udah berapa lama hitungnya ntar. Ntar dulu. Oke, lagi ini bahas-bahas apa lagi ya. Nah, ini tadi kan progresnya 82, epoch pertama kelar. Epoch keduanya 92%. Training akurasi ini ya. Kok ada perubahan? Oh. Kalau kalian mau ngeliat laporan sih biasanya sih antara apa namanya epoch atau iterasi sih. Kalau di Keras kebanyakan epoch karena emang udah dibuat simple. Kalau misalkan di Keras tuh berikutnya saya bakal bahas Keras ya, karena saya udah dengar ceritanya katanya minta dibikin ini ya apa namanya model deployment, dan kayaknya saya bakal karena itu sebenarnya saya nggak terbiasa sama PyTorch sih, saya juga masih baru mulai belajar, dan sebenarnya saya banyak error pas bikin. Akhirnya saya nanya-nanya ke ini kan, ke ChatGPT of course, dan saya juga ininya berdasarkan saya kasih kode, terus give me the training loop, saya tanya training loopnya kayak gimana, dijelasin. Terus misalkan give me simple PyTorch model for training advanced whole space variation dataset, karena itu kan dataset populer ya. Ini tinggal edit dikit. Nah, terus buat ngetes modelnya gimana, kasih tinggal kopas order.
how to add Trello to my model, tinggal diinin aja. Jadi kalau mau bikin, yang penting kalian udah tahu konsepnya, saya mau nambah apa sih, mau ngapain. Nah ini pas saya cek ternyata torch Trello salah waktu itu. Tapi harusnya bener nggak sih? Mau ngasih ini torch Trello ya? Oh ya benar ternyata. Padahal hasilnya ini, nggak tahu lah. Waktu itu saya error. Akhirnya pas torch Trello, ini saya ngasih kebohongan sih. Akhirnya dikasih ini apa namanya? There's no Trello model. Tapi sebenarnya torch Trello nggak sih? Lucu. Oh ya nggak ada ya. Lah kok bisa Trello-nya? Wah kurang paham. Pokoknya bisa deh yang penting. Habis itu auto train with GPU. Oh iya, ini harusnya di sini sih di setting sih. Terus nanti model to device kalau misalkan ada GPU ke detect, jadi ya agak manual juga buat inginnya. Terus data-data setnya juga dipindahin ke GPU. Nah ini buat nenis, akhirnya saya coba ini pasti bikin materinya. Ini pertama dikasih kayak gini kan, kayak apa ini? Ini juga saya nggak paham nih, kok min 1 32 kali 7 kali 7 ini apaan? Saya kurang paham. Ya udah akhirnya ini training scriptnya dulu. Ya ini pertama saya ada error, terus saya minta kesalahannya nih gimana, akhirnya dibenerin. Nah ini nih saya pertama dapatnya Dismeasure 6 classes instead of batch size 6 classes. Jadi pertama saya pakai kode yang di atas yang dikasih sama ChatGPT. Dia malah ngasihnya gini 6 classes doang pas saya cek outputnya. Jadi makanya saya bilang perhatiin juga outputnya. Sebenarnya kalau model tuh terimanya di sini harus ada output yang pertama, ini dimensi pertama dari shape output atau input itu menandakan data. Jadi harus ada batch size 6 classes, bukan 6 classes doang. Akhirnya pas saya error, ini scriptnya error nih. Pas saya cek ternyata berasa kesalahannya ada di output datanya, output shape-nya akhirnya saya tanya deh, when I check the output dimension after model inputs the batch size dimension is gone. Akhirnya dibenerin sama ininya, akhirnya ternyata self fc ini, terus dia gimana ya kalau nggak salah, oh dia pakai ini, akhirnya bener. Nah ini pengen nge-track akurasi every epoch, akhirnya dikasih deh scriptnya. Terus ini how to do evaluation but with torch data loader. Nah akhirnya saya ini, habis itu baru ngedisplay pakai result matplotlib, jadi saya copy paste aja ini udah semua. Nah ini kalau GradCam saya tadi mau nyoba. GradCam itu sebenarnya teknik visualisasi ini sih, visualisasi model. Jadi kita pengen tahu sih kalau tiap hasil konvolusi itu model ngelihat apa. Jadi dicek atu-atu. Cuman ya ternyata agak susah sih. Emang susah sebenarnya sih. Itu bahkan bisa jadi ide skripsi sendiri. Jadi akhirnya mungkin saya abandon. Teman saya kasih tahu aja kalau begitu ada. Ini 95 pelan-pelan naik terus nih. Akhirnya tadi 989 tadi. Sekarang 96. Terus nah ini contoh 7771883366654445 kan kayaknya udah nggak ada kesalahan nih. Terus kalau dicek lagi ini dari tadi kopas ini. Yang penting kalian ngerti aja konsepnya apa. Ya sesuai yang Parisman bilang pernah sih, kalau kalian kalau kalian waktu itu datang, saya sempat datang di kelas apa ya, convolution kalau nggak salah, arsitektur konvolusi. Akhirnya ya udah dia beliau nyontohnya juga pakai ini, pakai apa, pakai ChatGPT. Yang penting kalian tahu ngapain konsep, ya udah tinggal adaptasi aja. Kan saya paham, saya minta apa, saya butuh apa. Ya paling ada edit dikit sih, ini saya nambahin sendiri karena saya maunya 16 kan, bukan apa, saya nanya 16 gambar bukan 14. Sebenarnya ini ada error dikit tadi kalau nggak salah ada error dikit sih, cuman akhirnya saya benerin dikit lah. Ini NP transpose ini maksudnya apa, karena kan tadi kan formatnya kan ini kan formatnya CHW kan, tapi dia butuhnya HWC. Akhirnya dipisahin image, cuman ditranspose yang satu ke bacanya ini kan satu ini berarti
untuk dimensi di sini, sorry, ini misalkan outputnya 1 berarti H, terus 2 berarti W di sini. Nah, yang 0 berarti C di sini. Ini outputnya. Ini buat transpose pakai NumPy. Sebenarnya pakai training pakai NumPy dong kayaknya agak intuitif sih kalau mau diinin. Cuman gitu lah, adalah ya paling gitu aja sih. Yang penting kalau mau ngeliat ini sekilas sneak peek aja mengenai apa data gambar gimana sama pakai klasifikasi gimana buat bikin desain arsitektur outputnya kan beda kan kelihatannya kan. Di modelnya nih dia pakai 128, 6 class-nya ini 10, terus dia pakai softmax, ya sisanya sama sih. Ini Adam, mau kalian Adam mungkin SGD juga bisa, atau mungkin RMS Prop ada kali ya gitulah. Oh iya, kalau kalian ini kalau saya enter lagi nih modelnya ini bakal reset bobot-bobotnya jadi ke randomisasi lagi. Jadi kalau randomisasi bobot ini sebenarnya kayak agak auto gitu sih. Sama kalau di Keras juga kayaknya gitu. Kalau misalkan di setting sendiri bisa apa enggak saya kurang tahu. Oke deh, sekian dulu. Itu udah berapa menit nih ya? 30 menit dapat. Sekian video keempat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nextnya saya bakalan pakai Keras karena ternyata ya susah maksudnya ya lebih istilah ya nih ya PyTorch emang sepengetahuan saya emang populer, udah selain populer banget dia emang kepakainya buat apa populer banget di dunia industri di dunia riset sih. Soalnya kan kayak ini bisa dilihat kan kita bisa nge-customin arsitekturnya jelas gini-gininya, jadi kayak kalau mau ngereplikasi atau kalau mau ngotak-ngatik enak menurut saya. Mungkin bisa salah ya kalau ngikutin ya, sebenarnya kalau ada sejarahnya sih TensorFlow 1 dulu katanya agak ampas, akhirnya nongol PyTorch dan PyTorch akhirnya jadi kayak populer gitu. Akhirnya TensorFlow kayak dibikin TensorFlow 2, cuman entah kenapa kayak ya udah orang udah keburu PyTorch populer. Akhirnya di bagian riset pun juga kebanyakan PyTorch. Bukan berarti Keras nggak bisa, atau bukan berarti TensorFlow nggak bisa, dan bukan berarti juga PyTorch nggak bisa dipakai buat industri. Ya sekian deh presentasi sekian untuk video keempat dari saya, kurang lebihnya video keempat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.